Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Kabar baik ya, semuanya pada sehat. Kita bersyukur untuk malam hari ini kembali kita ada di rumah Tuhan untuk doa malam bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu kalau tidak keberatan untuk bangkit berdiri di penghujung bulan Oktober ini. Kita bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu merasa ada penyertaan Tuhan? Amin. Semua diberikan kesehatan. Haleluya. Mari kita akan terus bersyukur karena tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk menghadapi apapun juga. Kita mau bersyukur saat ini kita berkumpul di rumah Tuhan bersama-sama. Itu adalah karya kemurahan Tuhan. Sebentar kita akan saat teduh sebentar. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu
kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami boleh memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Engkau teramat baik bagi kehidupan kami. Engkau memelihara kami. Kami tak kekurangan. Itu adalah karena karya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita. Kau cukupkan, Kau berikan kasih karunia dari Engkau bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau taruh ibadah doa pada malam hari ini. Kami yang melayani Kau urapi. Dan doa-doa yang kami naikkan, doa syafaat kami, boleh Engkau jawab tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita semua ingin hidup berbahagia. Ada yang pengen, enggak, saya enggak mau bahagia. Enggak ada. Semuanya ingin hidup bahagia, damai, sejahtera. Itulah janji Tuhan akan memberikan hidup yang damai, sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan satu pujian. Pujian ini kalau orang melihat, itu pujian yang untuk calon pengantin. Padahal kita semua itu perlu kebahagiaan dari Tuhan. Tidak hanya calon pengantin, kita pun yang sudah berkeluarga, ada suami, ada istri, atau yang sudah tinggal sendiri, semua ingin berbahagia bersama keluarga. Amin. Kita mau naikkan pujian. Yes.
waktu, setiap saat. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, kalau ada yang mau menyaksikan cinta Tuhan, mari silahkan. Boleh maju ke depan. Ada? Biasanya Bapak Pendeta kita. Ya, puji Tuhan saudara. Saya merenung tadi ya, bagaimana tentang penyertaan Tuhan di dalam hidupku secara pribadi, belum keluarga. Salah satu alasan, salah satu motivasi kenapa dulu saya tinggalkan pekerjaan di pabrik di Lewi Gajah nih, yang di depannya itu ada asrama Brimob. Nah, pabrik di mana saya kerja terakhir itu ada 3 pabrik, 1 di Lembang, 1 di Lewi Gajah, 1 di Sudirman. Nah, saya ikut shift malam. Nah itu sebenarnya shift malam itu nggak kerja full 100% gitu, tapi ada boboknya gitu ya, 50% ya. Jadi sebenarnya rileks kami bekerja. Tapi satu ketika saudara, saya nggak merokok loh ya dari muda, kecuali kalau udah makan pete, makan jengki, baru saya makan ngerokok gitu. Tapi ternyata ada yang kasih tahu bisa hilang cerita sama bonteng itu bau jengki. Oh, saya baru tahu. Tapi kemudian tiba-tiba saya kena long striking. Long striking itu paru-paru kena. Ya, jadi ngeludah tuh darah. Nah di Jalan Cibadak itu ada rumah sakit paru-paru spesialis di sana. Jadi saya juga ke sana. Tapi seperti nggak ada perubahan. Akhirnya saya bergumul betul. Ya. Sementara kerja saya kerja. Tapi akhirnya uang gaji saya ini habis. Istilahnya itu untuk ngobatin paru-paru. Nah, siapa nih dokternya? Siapa ya? Abdul. Hah? Oh iya betul, kau tahu? Abdul Rifai namanya. Maka dia memvonis saya seumur hidup jangan berenang, gitu. Wah saya gitu ya. Padahal saya senang berenang gitu dulu. Ya. Tapi divonis gitu. Wah ini dokter, saya bilang apa benar gitu diagnosanya begitu? Kamu cina ada kelainan di paru-parunya nih. Terus dokter soal makanan apa? Makanan mah bebas kamu. Wah saya terhibur juga gitu. Tapi kemudian setelah sekian lama saya berobat ke dia, nggak ada perubahan. Berat tubuh saya ini 46. Siapa yang beratnya 46 nih? Wah Pak itu mah 80 ada kalau Pak Irwan mah. Ya. Jadi saya bergumul itu waktu itu. Nah itu salah satu motivasi saya menggenapi panggilan Tuhan nih. Makanya saya datang ke Om Yusak Yonatan nih, Bapak rohani saya. Om, saya mau bicara nih secara pribadi. Boleh? Besok aja ya di kantor. Ya Om. Nah hanya di kantor saya datang ke Jalan Semar tuh nomor 36. Sana rupanya Om Yusak ya ingat janji saya. Oh, setelah masuk. Gimana dan keadaannya? Ya Om, saya mau masuk sekolah teologi Om. Nah kira-kira menurut Om nih yang bagus di mana nih sekolah teologi itu? Langsung dia katakan, Om lebih setuju Daniel nih masuk ke I3 Batu Malang. Wah, puji Tuhan saya bilang. Cuman begini Om, saya kan selama ini bekerja, terus saya bilang uang saya dikasihin ke mama. Oh, kamu kayaknya mau nanya tentang uang sekolah ya? Iya Om, udah itu nanti gereja yang akan bayarin. Juga nanti kamu akan dikasih uang saku.
Dari saya dapat gaji 300.000 sebulan dulu tahun 70-an. Akhirnya saya dikasih uang saku berapa? 10.000. Tapi Tuhan begitu baik loh. Saya dapat uang saku itu 10.000, itu terkumpul loh. Kenapa? Tuhan sediakan teman saya yang begitu baik ke saya. Itu yang pernah khotbah di sini 2 kali. Itu pendeta Hengki Lusikoy. Ya, karena apa? Pendeta Lusikoy ini dia masuk ke I3, itu sponsornya itu abangnya. Dia orang Ambon ya. Jadi karena abangnya ini nakoda, jadi dia kirim uang itu 300.000 ke dia. Sedangkan gaji guru waktu itu, gaji dosen 75.000. Jadi teman saya ini dapat 4 kali gaji dosen dia. Ya berlimpah dia. Makanya kalau di asrama itu makan jantung pisang dengan telur tuh diaduk. Aduh nggak gampang saya. Nah tapi untung dia dapat wesel nih dari abangnya itu. Dia bilang jangan dimakan. Akhirnya saya nggak makan, saya bilang kasihin ke teman, nih silakan. Wah kamu puasa ya? Saya bilang iya, jangan bohong. Nah dia ajak saya terus makan. Nah jadi Tuhan sediakan ini Pak Hengki ini yang baik kepada saya. Tiap kali datang di depan kampus kami itu ada warung Kediri, hanya suka ajak saya ke sana, itu belanja segala. So nih mau apa? Saya selalu ambil odol gitu ya, odol, sikat gigi, sabun, itu aja. Jadi hanya di lemari saya numpuk itu ada 12 odol, 12 sabun, 12 sikat gigi. Tapi saya tiap kali kalau mau mandi ya Pak Diki mengalamin tuh, suka ada ember-ember kecil di luar itu. Dijejarkan, itu punya mahasiswa. Kalau pagi-pagi itu sikat gigi bareng ya, mandi, nggak bareng mandi karena kamar-kamar itu ya. Saya bersyukur bagaimana Tuhan pilih. Nah, waktu saya masuk ke I3 itu masih meludah darah saya. Nah di kampus kami itu ada dokter, namanya Dokter Kul, Ibu Renate Kul. Nah ini saya juga berobat kepada dia. Saudara, ajaib loh. Dia kasih obat ke saya itu, saya lupa lagi obat-obatnya. Ada 2-3 macam. Jarak berapa bulan saya berhenti loh ngeludah darah. Aduh saya bilang Tuhan, hamba bersyukur kepada Tuhan, Engkau peliharakan hambamu. Dan saya bersyukur bahwa bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya pribadi, menolong saya bugar. Dulu berat tubuh 46, sekarang saya berat tubuh 76. Ya itu karena ibu cucu suka masak terus yang enak nih. Dan saya ngucap syukur kepada Tuhan. Kalau udah bangun pagi-pagi saat teduh baca Alkitab, langsung kan lari-lari di tempat terus itu. Ya, sampai keringetan. Tapi ingat roti, berhenti akhirnya langsung makan roti. Tapi itu melalui itu Tuhan tolong saya loh. Bagaimana saya bersyukur tiap kali ada pujian, ucapan syukur kepada Tuhan, Tuhan ajak saya setback ke belakang nih. Dan saya bersyukur betul bagaimana Tuhan pelihara saya. Ya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Dani untuk kesaksiannya. Kita jadi ikut dikuatkan ya bahwa dengan Tuhan kita mampu dan sanggup menghadapi apapun. Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Ada lagi yang akan menyaksikan cinta Tuhan? Dua hamba Tuhan yang akan bersaksi. Shalom. Ya. Saya di bawah Pak Daniel ya, satu tingkat. Jadi Pak Daniel angkatan 20, saya angkatan 21 ya. Kalau belajar bersama itu saya suka ngedeketin Pak Daniel karena di kantong jaket tentara itu ada sukro. Ya. Jadi ya Pak Daniel ini akalnya pintar saudara. Ini bukan menyaksikan beliau ya. Kalau ada pekerjaan listrik paling duluan. Ya, karena Pak Hengki ini yang bagian listriknya. Tapi semangatnya pergi kemana? Ke asrama putri. Ya.
Nah, saya tadi beli ubi dan kemudian cerita sama anak yang ngeladangan. Jadi saya perlu menyaksikan ini karena saya cerita sama dia, dulu saya pernah tanda kutip jadi kuli di pelabuhan. Ya, cukup berat pekerjaan, ya, karena perlu untuk dapat uang lebih. Jadi ngedorong lori, gerobak-gerobak itu isinya ya ada yang karung, apalagi kalau sudah jam 4 ya, menjelang jam 4 itu buruh minta lembur, maka kami berusaha. Tapi yang paling berat itu adalah drum untuk bikin kursi untuk bikin kapal fiberglass. Ya, nah itu mesti 2 lori dan kemudian didorong. Ya, jadi cukup berat pekerjaan dan juga dalam seminggu itu harus begadang sampai pagi karena kita membutuhkan muatan. Ya. Dan ternyata cukup sudah mulai umur begini mulai sedikit terasa akibat pada waktu yang lalu itu. Ya. Bukan Tuhan tidak bekerja, tetapi memang tubuh ini juga ada batasnya. Ya, saya ini harus di fisioterapi, harus diterapi Senin dan Kamis. Ya, di tanggal 4 besok itu harus diterapi dan Kamis. Entah ada 3 apa ya, dokternya nulis ada 3 poin itu singkatan nggak jelas. Ya, nah jadi saya mulai melihat ke belakang. Panggilan Tuhan itu begitu jelas, ya. Sampai saya masuk ke Batu Malang, saya baru datang, kopernya diangkat oleh teman-teman Pak Daniel, dan kemudian semuanya pada berteriak, ini adiknya Daniel katanya. Pak Daniel di kamar yang lantai 2 ya. Nil, Daniel, ini adiknya datang. Saya juga bingung yang mana ini. Nongol, langsung terus saya bilang, itu kakak kamu. Saya bilang, langsung saya angkat tangannya, ya, gitu aja ya. Dan kami suka bersama-sama ya. Kami akhirnya bersama-sama dan saat ini melayani bersama-sama ya Pak Daniel. Ya. Nah, kemurahan Tuhan begitu jelas dalam hidup ini. Waktu di kampus juga saya sakit-sakitan. Mengapa? Karena saya anak nomor 1 dan pemikiran itu untuk adik-adik. Ya, adik-adik saya ada yang nikah muslim, ya ada yang nggak jelas pergaulannya dan kemudian harus menikah. Jadi itu mempengaruhi fisik saya, tetapi juga mempengaruhi psikologi saya. Ya. Dan dokternya adalah tadi dokter Renat Kul, seorang dokter yang sangat mengerti. Pernah sedang duduk ibadah, tiba-tiba saya rasa mau pingsan. Sampai sekarang saya bisa tahu bahwa saya mau pingsan, saudara ya. Dan kemudian pada waktu saya rasa mau pingsan, saya cepat-cepat keluar dan berlari masuk ke ruang monitor sound system. Itu alat-alatnya dari Norwegia kah atau dari Jerman pada waktu itu. Waktu saya masuk memang saya tahu ada teman saya di sana, ada berapa orang, dan kemudian saya katakan, tolong saya mau pingsan dan hilang. Sampai teman-teman yang di situ katakan, kok Diki kok bisa tahu bahwa dia mau pingsan dan benar-benar pingsan, saudara di situ. Dan dipanggil sama dokter Renat, dipanggillah dokter Renat dan dokter Renat bilang, Diki ini antara tubuh dan jiwanya itu begitu rentan, begitu dekat, artinya begitu menyatu dan begitu peka, ya sehingga bisa ngomong begitu karena memang dia tahu keadaan tubuhnya. Ada kecelakaan yang saya alami dan itu membuat geger otak, ya.
Dan Pak Daniel sebetulnya tidak boleh masuk ke I3 karena ada darah. Ya, itu paru-paru nggak boleh Pak Daniel ya. Tapi anugerah Tuhan, karena saya sebetulnya satu angkatan dengan Pak Daniel, tetapi saya, ya. Iya dokter dokter yang di sana ya, ya. Nah, jadi saya kaget baru tahu bahwa Pak Daniel nggak boleh masuk sebetulnya karena ada paru-paru. Saya seharusnya sama Pak Daniel karena saya juga sama ya, karena kerjanya malam dan kemudian begadang, merokok kuat ya. Dan kemudian kalau siang itu minum es ya, terus aja makan nggak beres ya. Dan akhirnya saya di bawah beliau satu angkatan, tapi sudah berteman baik pada waktu itu. Kalau baru terima uang dari pelayanan di Bontang, Balikpapan, saya lah yang paling diajak untuk makan sate, makan yang enak ya, sehingga memang sudah dekat. Sampai sekarang juga kadang-kadang saya diajak makan enak sama Bapak Gembala ya. Yang jelas bahwa kekuatan itu sebetulnya yang paling dalam adalah bagaimana Roh Allah itu menolong kita untuk dapat mengerti tubuh ini ya, dan kita tidak berputar-putar dengan penyakit, tetapi dengan kekuatan dan mengandalkan Tuhan. Itulah yang saya alami. Jadi bantu doa, karena memang kalau duduk lama maka saya mulai sakit ya. Tidur kata Ibu Susi harus tidak boleh pakai kasur ya. Tapi selama ini rasanya nggak enak kalau tidur nggak pakai kasur ya. Walaupun kasurnya juga udah begini ya, gini lalu udah turun ya. Nah, tapi anugerah Allah sangat sempurna. Apalagi dengan keadaan Ibu Alma maka saya harus merawat ya, sama-sama kami saling menopang, saling menguatkan. Itulah kemurahan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Diki. Bersahabat sampai sekarang juga bersahabat. Itulah rencana Tuhan yang tidak mungkin kita pikirkan. Ternyata Tuhan tempatkan bersama-sama di tempat ini. Haleluya. Sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tapi kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang tahu dan Tuhan pasti memberi yang terbaik. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus
Segala puji, hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi, Allah yang kami sembah, yang kami imani di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi setiap umatnya ya Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur diberikan waktu datang ke rumah-Mu di tempat ini ya Tuhan untuk boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah doa malam. Kami sudah memuji Engkau melalui lagu yang kami nyanyikan. Kami percaya pujian itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami agar kami mengalami pertumbuhan rohani di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan melalui pujian yang kami angkat ya Tuhan, ada kuasa yang mengalir di dalam kehidupan kami, memenuhi hidup kami, supaya kami merasakan bagaimana kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami selalu dilimpahi oleh kebaikan dan kasih setia-Mu, dan pujian yang kami angkat itu sebagai ungkapan syukur, rasa terima kasih kepadamu oleh karena Engkau maha baik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Segala kasih-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, janji-Mu, semua berkat-Mu akan selalu kami terima dan kami nikmati sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami bersyukur karena berkat-Mu kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Kami percaya perkataan-Mu berkuasa ya Tuhan untuk menuntun langkah hidup kami agar kami semakin mengenal Yesus dan hidup di dalam rencana Tuhan sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Puji nama Tuhan. Oke. Tema firman Tuhan yang mau saya angkat ya, itu sesuai dengan syair lagu sekolah minggu ya. Kasih itu sabar, tidak suka, gak ada yang tahu. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah ya. Nah, Bapak Ibu mungkin agak mengganjal kali ya, kenapa di dalam ibadah doa ya, tapi kok tema firman Tuhannya itu ya, tentang marah ya. Tadi kan syairnya itu kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, kok kayak agak-agak kurang nyambung gitu ya. Kan ini namanya ibadah doa, betul kan ya? Nah, tapi di dalam doa kita kepada Tuhan, Yesus pernah mengajar loh, kalau ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita, maka bereskanlah dulu dengan saudaramu. Ya, kalau kita buka lagi ya, ini saya bacakan saja ya, di dalam Matius ya, pasal yang kelima ya. Saya bacakan saja Bapak Ibu ayat 23 dan 24. Mungkin kalau sebentar boleh bisa ditampilkan juga boleh. Matius 5 ayat 23 dan 24. Kalau bisa. Matius 5 ayat 23 dan 24 ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya ayat firman Tuhan ini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu ya. Nah, Bapak Ibu, sorry ya, kalau membaca lagi. Nah, ini saya membacakan versi bahasa Indonesia yang lain ya. Nah, bahasa Indonesia masa kini, kalau di dalam ayat yang ke-23 ya saya bacakan ya. Di sini tidak ada, tapi saya bacakan ya. Kata Tuhan Yesus, oleh sebab itu kalau salah seorang di antara kalian sedang mempersembahkan pemberiannya kepada Allah, lalu teringat bahwa ada orang yang sakit hati terhadapnya, sakit hati terhadap kita. Ya, kalau di dalam terjemahan Indonesia, bentar ya, Indonesia Modern Bible ya,
Di ayat 23 dikatakan, karena itu apabila engkau membawa persembahanmu ke atas mezbah dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu sedang berperkara melawan engkau. Ya. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu, kalau kita ingin datang di hadapan Tuhan, ingin menyampaikan doa di hadapan Tuhan, yang paling penting supaya doa kita sampai di hadapan Tuhan dan Tuhan memiliki kerinduan untuk menjawab setiap doa kita, maka tidak boleh ada yang mengganjal di dalam hati kita, termasuk marah-marah, ya, bermusuhan dengan orang lain, ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau ngomongin soal marah, kita semua pasti udah tahu ya. Tapi saya mau tanya sama Bapak Ibu, marah dengan marah-marah sama atau beda? Beda ya. Beda ya. Bedanya apa? Kalau marah satu kata, kalau marah-marah dua kata. Enggak gitu ya. Berkali-kali ya. Jadi kalau yang namanya marah-marah, itu kita enggak berhenti-berhenti marah kepada seseorang. Dan itu mengakar Bapak Ibu, dendam. Lalu bisa menghasilkan buah di mana kita melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas. Kalau marah-marah itu kan berarti kita dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis. Dan di dalam marah-marah itu kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kata-kata kotor, kata-kata sumpah serapah, kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Ya, itu yang namanya marah-marah. Dan biasanya dari kata-kata itu, kalau di dalam tindakan yang lebih lanjut, mungkin bisa mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Kalau marahnya berlebihan. Ya. Kalau lihat di berita tuh ada seorang bapak membunuh istrinya, istri menyirami air panas ke muka suaminya gitu ya. Ada orang tua membunuh anaknya, bahkan yang lebih parahnya lagi, anak membunuh orang tua. Tidak ada lagi rasa hormat. Kenapa? Karena itu dikuasai oleh marah yang berlebihan, dendam, kebencian yang mendalam. Itu yang namanya marah-marah. Dan Yesus berkata, kalau kita ingin berdoa kepada Tuhan Bapa di sorga, bereskan dulu. Mungkin kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita tanpa sengaja, tanpa sadar menyakiti hati orang lain melalui perkataan yang kita ucapkan, ya kita harus berdamai dulu dengan orang lain supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, itu yang namanya marah-marah. Tapi kalau dengan satu kata marah, kita tahu bahwa yang namanya marah itu sifat manusia secara umum. Ya. Yang namanya manusia itu ada sifat marah. Tapi marahnya dalam hal apa? Kita tahu marah yang positif gitu ya. Marah yang positif, marah yang menuntun orang supaya kembali ke jalan yang benar. Ya. Kita harus tahu yang namanya manusia mewarisi sifat Tuhan Allah. Karena kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Ingat ya Bapak Ibu, kita mewarisi sifat Allah kita. Karena kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Kalau Allah keberadaannya sampai seterusnya kekal, maka kita akan mengalami keberadaan kekal juga. Hanya yang membedakan dua tempat, betul kan? Surga dan neraka, itu sama-sama kekal. Mungkin kita bisa berpikir secara manusia, kenapa Tuhan begitu tega kepada manusia yang berdosa, yang terlambat untuk bertobat, masuk ke neraka, disiksa sampai selama-lamanya, tidak habis-habisnya. Kenapa? Jawaban saya cuma satu, karena manusia mewarisi sifat yang kekal dari Allah. Sekalipun manusia tidak mengenal Yesus, hidupnya di luar Kristen, dia tetap manusia ciptaan segambar dengan rupa Allah. Hanya yang membedakan apa? Tempat dan upah. Ya, kalau kita orang Kristen mewarisi sifat kekekalan di dalam kerajaan sorga. Dan Bapak Ibu tahu kalau dalam perjanjian lama, sifat Allah itu penuh kasih,
penuh kebaikan, penuh keadilan, dan ada saatnya dia murka. Kalau melihat umatnya hidupnya menyimpang dari perintah Tuhan, dari perintahnya, melakukan dosa berulang-ulang, menyakiti hati Tuhan, membelakangi Tuhan, bahkan menduakan Tuhan. Sudah ada pengalaman dalam perjanjian lama, bangsa Israel habis mereka dihukum oleh Tuhan dengan kehangatan murkanya. Kalau dalam Alkitab ditulis bahasanya seperti itu. Dan memang di zaman manusia pertama pun Allah juga murka oleh karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Memakan buah yang terlarang, di situ Tuhan marah dan mengusir mereka dari Taman Eden. Tetapi luar biasanya Allah, sekalipun dia marah kepada Adam dan Hawa, kasih setianya tidak pernah berubah kepada mereka. Ya kan? Walaupun diusir dari Taman Eden, hidup mereka dipelihara. Visi misi Allah untuk membuat mereka beranak cucu tetap terpenuhi. Ketika mereka tahu diri mereka telanjang oleh karena memakan buah itu, kurang baik apa Tuhan mengambil kulit kambing untuk dijadikan pakaian buat mereka. Ya, itu Allah marah, ya, melihat ketidakadilan, melihat keberdosaan, melihat hal-hal yang menyimpang. Tetapi kemurkaan Allah itu tujuannya adalah untuk mendisiplinkan. Itu. Yesus pernah marah, sudah pasti tahu kisahnya kan? Ketika melihat bait Allah tidak difungsikan secara benar, disalahgunakan, harusnya menjadi tempat ibadah tetapi menjadi tempat berjualan. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak terlalu memusingkan itu menjadi tempat penjualan, tetapi yang parah si penjual itu menaikkan harga yang sangat amat tinggi. Itu namanya pemerasan. Yesus melihat itu dilakukan di tempat yang kudus, Bapak Ibu. Rumah Allah, bait Allah itu tempat yang kudus, dinodai, dicemari oleh perbuatan manusia yang berdosa itu. Dan Yesus marah, makanya dalam perjanjian lama juga dikatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ketika Yesus melihat rumah Bapanya disalahgunakan, disitulah dia panas hatinya, panas dalam hal positif. Dan dia menyucikan bait Allah. Allah dapat murka, Yesus dapat murka. Kalau kita orang Kristen mewarisi karakter dan sifat dari Allah Bapa dan Yesus, maka kita sebagai umat Kristen pasti bisa marah. Tapi marahnya yang bagaimana dulu? Boleh buka Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26. Ini pasti sudah menjadi ayat hafalan untuk mahasiswa teologi. Efesus 4 ayat 26. Ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah, jangan sampai berbuat dosa. Kenapa? Harus ada batasannya. Supaya tidak mengakar menjadi kebencian. Supaya tidak mengakar menjadi dendam. Dan supaya tidak mengakar menjadi perbuatan yang melebihi batas. Contohnya pembunuhan tadi yang saya ini ya. Paulus tidak melarang manusia untuk marah. Tetapi marah itu jangan sampai lewat matahari terbenam. Kalau sudah matahari terbenam, bereskan dengan baik-baik, dengan perdamaian. Artinya apa? Kita sampai selama-lamanya gak boleh bermusuhan dengan orang lain. Kembali lagi, supaya apa? Doa kita didengar oleh Tuhan. Ya. Secara umum marah itu adalah salah satu bentuk emosi yang sebenarnya lumrah, ya.
Kalau misalnya secara rohani dikatakan jangan marah, Tuhan tidak suka. Orang beriman itu harus sabar, terima apa adanya saja. Dengerin ya. Kalau sebagai orang Kristen dikatakan jangan marah, Tuhan tidak suka. Orang beriman harus sabar, terima apa adanya saja. Positif atau negatif kalimat ini? Jadi kalau seandainya saya, gak usah saya, Bapak Ibu punya anak misalnya masih kecil, terima apa adanya, terima apa adanya, bagaimana karakter anak dari Bapak Ibu. Sampai yang bandelnya diterima, didiemin. Gak mungkin kan? Kalau sayang kepada anak pasti ditegur, dimarahin kalau perlu. Bahkan kalau perlu lagi supaya benar-benar kapok apa? Dipukul. Ya, pakai rotan kah, pakai sapu lidi, kalau enggak pakai gesper ya. Kadang anak itu bisa aja dikasih tahu dengan mulut sekali, dengan lembut nih ya, besok dia lakuin lagi. Nadanya agak lebih tinggi kita kasih tahu masih aja membangkang. Cara terakhir apa? Dipukul. Sama dengan Tuhan kan? Dikasih tahu firman Tuhan melalui para nabi kepada bangsa Israel, jangan engkau menyembah berhala, jangan engkau mempersembahkan korban kepada dewa-dewa lain. Masih dilakukan, level penghukuman Tuhan akan ditinggikan lagi. Apa? Penyakit sampar, kelaparan, dikejar oleh musuh gitu kan. Bahkan yang puncaknya sampai Tuhan benar-benar membelakangi mereka, oleh karena murkanya mereka diserahkan ke dalam tangan bangsa lain. Babel itu puncaknya. Tapi luar biasanya Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya, sekalipun dia marah, kasih setianya besar. Sesudah 70 tahun pembuangan ke Babel, tetap aja orang Israel itu dipulihkan oleh Tuhan. Diberikan kesempatan untuk membangun bait Allah lagi. Diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kehidupan mereka. Perekonomian mereka, cara ibadah mereka, semuanya diperbaharui oleh karena pertolongan Tuhan. Nah kita juga seperti itu, marah kepada orang lain. Kalau Tante Sulis gak pernah marah kepada saya ya. Puji Tuhan. Tante Dewi? Gak ya? Iya. Oh yang itu ya, yang sambal cerot. Gak sengaja, itu tidak sengaja ya, gitu ya. Jadi itu ya, marah. Saya kalau ngelihat, mungkin Pak Agus lemah lembut ke Kindi, tapi kalau dulu nakal atau bangor pasti tegas gitu ya. Bisa tegas Pak Agus, puji Tuhan. Kalau saya udah pernah cerita ke Bapak Ibu, yang paling ini mama saya memang ya. Udah cerita ya waktu belajar nilai 0, gak ngerti-ngerti, udah sapu lidi bukan lagi gagangannya Bapak Ibu itu yang menjadi pemukulnya. Lebih sakit kan? Gagangan sama ujung sapu lidi lebih keras mana? Gagangan ya kan? Jadi dibalik sama mama saya. Itu namanya sayang. Ya. Sekarang dia sudah tidak bisa memukul-mukul lagi. Udah itu ya. Ya puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan ya. Walaupun ini semoga ini padat dan singkat, padat dan memberkati lah ya gitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Marah itu harus ada batasannya. Boleh marah. Saya tidak melarang marah itu gak boleh ya. Kita kembali lagi ke Tuhan kan. Disiplin. Nah, tapi tujuannya apa? Untuk memperbaiki, meluruskan ke jalan yang benar, ya. Jangan sampai marahnya itu ya itu tadi jadi dendam, kebencian gitu ya. Itu yang nggak boleh. Itu malah nanti membuahkan dosa. Ya. Satu lagi mungkin ya itu ya, di gereja ini tidak ada yang marah-marah ya. Damai-damai saja. Kalau ada permasalahan dengan orang lain, buru-buru bereskan supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah ini makanya kan saya kasih tahu dulu, kan kita mau menyampaikan pokok doa nih. Nah ya mungkin saya juga tanpa sengaja mikirin wajah orang, kesel gitu, tapi ya
gitu ya. Janganlah ya. Nanti kalau kayak gitu Tuhan juga dengerin doa kita, kamu nggak mau mengampuni, kan nggak enak digituin. Yesus pernah bilang, kalau Bapamu di sorga mau mengampuni kamu, terlebih dahulu kita harus mengampuni orang lain. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan, semoga boleh membawa berkat bagi kehidupan kita sekalian. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Om Diki Dauhan, silakan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Kita angkat pujian ini, saudara. Dan
Saudara, kalau kita ingat kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, kita tidak boleh lupa akan itu. Apapun keadaan kita, kasih-Nya lebih besar dari keadaan kita. Apakah itu keberdosaan, apakah itu sakit penyakit, apakah itu kesusahan hidup, apakah itu tekanan batin sekalipun, ingat kasih-Nya. Dan kita tidak boleh lupa besar kasih setia-Nya buat kita. Bapa dalam surga, terima kasih banyak untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kami. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang perlu diluruskan, diarahkan, dipimpin, ditolong oleh Tuhan. Dan itulah pekerjaan Roh Allah, Roh Kudus pada saat ini. Bagi kami orang percaya, bagi gereja Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Terima kasih. Berkati hamba-Mu, dan juga kami minta perlindungan dalam darah Kristus. Karena kami akan berdoa bersama-sama. Kami akan berperang di dalam doa kami. Kami akan merampas jiwa-jiwa dalam doa kami. Lindungi kami dalam darah-Mu. Lindungi keluarga kami di rumah. Lindungi keluarga kami yang ada di kota yang lain. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, silakan boleh ditayangkan 1 Raja-Raja pasal 8. Ini adalah perkataan atau tulisan daripada Salomo. Satu kerinduannya. Ia minta supaya Allah memalingkan wajahnya kepada doa dan permohonan dia. 1 Raja-Raja 8 ayat 28 dan 30. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Ayat 30. Sama-sama 1, 2, 3. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Maka Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu, sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Saudara, ini adalah anugerah bahwa Tuhan mau dengar seruan doa kita. Ada permintaan khusus, kiranya matamu terbuka, namamu akan tinggal. Dengarkanlah doa hamba-Mu yang dipanjatkan di tempat ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pokok doa pertama, saudara punya marga, saudara punya seh, saudara punya keluarga. Coba kita tunduk kepala. Saudara ingat teman semarga saudara, saudara. Minta agar Tuhan mengampuni dosa mereka. Akan terjadi Roh Kudus bekerja sehingga mereka bertobat. Mari kita tunduk kepala. Amin. Silakan bersuara. Mereka akan binasa, saudara. Kekal selama-lamanya dalam penderitaan sesudah kematian.
Ada yang keluarganya di Sumedang. Ada keponakan saudara. Ada adik, ada keluarga yang tadinya Kristen tapi tinggalkan Tuhan Yesus. Berdoa dengan suara mulut saudara dan roh saudara. Pandangan kita melampaui daripada apa yang kelihatan di tempat ini. Ada di kota lain, ada anak saudara, ada cucu saudara yang akan binasa tanpa Kristus. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Biar terjadi hujan pertobatan. Kasih-Mu mengalir dan mereka boleh menerimanya. Ampuni Tuhan Yesus. Ampuni dosa mereka. Kasihani mereka. Mungkin ada abang saudara, kakak saudara, dalam kelemahannya, dalam kekurangannya, dalam sakitnya, kau perlu mengampuni dia, menerima dia. Saudara, kita banyak melayani orang lain, tapi kita tidak melayani keluarga kita sendiri. Saudara marah sama keluarga saudara karena ada kekurangannya. Oh Tuhan Yesus, ampuni, ampuni ya Tuhan, kasihani dia. Ampuni kami Tuhan, Tuhan ampuni kami. Oh haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang membuka channel ini, jangan berdiam diri, tetapi engkau boleh berseru supaya Roh Allah membuat pertobatan bagi keluargamu, anak-anakmu, keluarga suami yang belum percaya Yesus, teman-teman semargamu. Kasihani, biarlah belas kasihan-Mu, karena Engkau Bapa sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah
di dekat saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Pak Daniel boleh ke belakang untuk Bapak Yuyu. Silakan yang berdekatan. Mari. Ibu Dewi bergabung di sini. Ya, Ibu Dewi dengan Ibu Alma. Saudara, engkau diberikan kuasa oleh Allah untuk berdoa bagi saudaramu. Silakan berdoa buat dia. Engkau tidak tahu masalah paling dalam, tapi Roh Kudus akan ingatkan. Silakan berdoa. Bergantian saudara nanti. Michael boleh berdoa buat Yana. Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Angkat pujian ini. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih
Saudara, kaum pria berdoa untuk suasana Timur Tengah antara Iran dan Israel. Sama-sama keras, sama-sama punya prinsip, pegang prinsip. Mari kita berdoa untuk keadaan mereka. Itu untuk kaum pria. Kaum wanita berdoa buat kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Mari berdoa buat keamanan kota ini, untuk begal-begal, supaya ada takut akan Tuhan, untuk kepolisian, untuk masyarakat Cimahi dan Bandung Barat. Itu kaum wanita yang berdoa. Sekali lagi kaum pria berdoa untuk keadaan Timur Tengah antara Iran dan Israel. Mari kita berdoa bersuara bersama-sama. Bapa dalam surga, kami melihat dalam berita bagaimana Israel sudah menyerang Iran. Iran punya rencana untuk membalas. Kami tahu bahwa Timur Tengah ada dalam pemandangan Tuhan. Dan negara-negara, ada kota-kota baik di Irak maupun juga di Yaman. Demikian juga untuk Lebanon, kota-kota di Israel, kota-kota di Iran. Bapa, kami tahu para pemimpin-pemimpin mereka saling mengancam satu dengan yang lain. Mereka mempersiapkan rudal-rudal dan juga bom-bom yang akan menghancurkan kota-kota. Kami mohon Tuhan, kami tidak mempunyai kemampuan untuk mencegahnya. Tapi kami tahu bahwa inilah menjelang akhir zaman. Akan terjadi peperangan dalam skala yang besar. Berikan takut akan Tuhan kepada Netanyahu. Demikian juga untuk Khomeini. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Kasihani orang-orang Kristen yang ada. Dan biarlah eskalasi suasana emosi para pemimpin-pemimpin, panglima-panglima perang. Oh Tuhan, mereka dapat menahan diri. Juga kutub-kutub seperti Rusia dan juga Cina dan Korea Utara pada satu sisi. Pada satu sisi yang lain adalah NATO, di dalamnya adalah Inggris, Jerman, Perancis dan juga Amerika. Dan juga negara-negara kecil, Mesir, Yordania. Tuhan kasihani, belas kasihan-Mu. Mari kita angkat tangan, belas kasihan-Mu untuk kota Cimahi, Bandung Barat. Belas kasihan-Mu untuk Iran dan Israel. Belas kasihan-Mu untuk Timur Tengah. Tuhan kasihani Tuhan. Kasihani dengan kemarahan, dengan kebanggaan negaranya, kemampuan teknologi dalam perang. Kasihani ya Tuhan Yesus. Ada dalam pemandangan-Mu.
ada di dalam kontrol Tuhan sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Yermi punya rencana bersama dengan tim untuk ke Korea. Di sana bukan pesiar, tetapi rombongan ini akan masuk diajar mengenai misi dan langsung ke tempat-tempat, dan mereka diminta untuk melayani. Mari kita berdoa untuk saudara Yermi, untuk ketua pusat kita yaitu Bapak Andreas yang juga akan pergi ke sana. Mari kita berdoa perlindungan Tuhan untuk visa mereka, untuk tiket mereka pergi dan pulang. Mari kita bersuara, saudara. Anak muda ini akan menjadi berkat di sana dan diberkati oleh pengetahuan dan pandangan mengenai misi. Bapa di surga, terima kasih. Pada waktu Yermi di sana, Joanna masih tetap sekolah dan juga untuk Grace. Tuhan, kami taruh rombongan ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk biaya di mana teman-teman gereja di Korea yang membiayai, juga Pak Adriana membiayai. Terima kasih. Kami sadar Tuhan, gereja kami perlu berkembang untuk misi Tuhan melalui hamba-Mu, pendeta-Mu, pembantu Yeremia Gunawan. Dipersiapkan oleh Allah sendiri, dipimpin Roh Kudus, membuat pengertian-pengertian, wibawa dan kuasa itu mengalir. Hamba Tuhan yang masih muda ini, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ada yang mengalami stroke. Ibu Grace, Bapak Tirto, Bapak Silas, Pak Andri juga ada kemarin, ada gangguan jantungnya. Pak Sujiman tidak hadir karena sedang anfal jantungnya. Pak Tobing dengan kelainan pada tulangnya. Pak Beni, suami daripada Nelly, juga mengalami stroke. Ada Pak Sihombing, ada Ibu Susi, ada gangguan dan baru saja dioperasi. Tuhan berkuasa atas hidup mereka. Tuhan berkuasa atas rumah tangga mereka. Mari kita bersuara bersama-sama. Kuasa Tuhan boleh dapat. Mari Tuhan. Ibu Grace, demikian dia datang ke gereja. Pak Tirto yang terbaring dan tidak berbuat. Bapak Silas dengan tertati-tati datang ibadah. Pak Andre yang baru saja pulang dari rumah sakit. Pak Sujiman yang sedang anfal dan juga untuk sakit di paru-parunya. Tuhan, kami berdoa. Kami bersyukur untuk Pak Dobing, Ibu Sinsin dan anak-anak. Suami daripada Ibu Nelly, Pak Beni. Pak Siombing, Ibu Sumurung yang mendampingi, Ibu Susi, juga suaminya. Kami percaya Tuhan sangat dahsyat buat kehidupan mereka secara pribadi. Jamah hati mereka, kuatkan. Biarlah Tuhan menyatakan mujizatnya, karena sampai hari ini mujizat tetap ada. Oh Tuhan, haleluya. Demikian juga untuk Bapak Irwan yang pernah mengalami bypass jantung. Dia ada karena anugerah-Mu. Bapak Kris ada dalam pandangan Tuhan dan kuasa Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kuatkan Ibu Susan dan semua yang menjaganya. Terima kasih. Mari kita berdiri lagi, saudara. Kita berdoa buat ibadah-ibadah. Dan secara khusus untuk persiapan Natal. Di sini ada Pak Agus sebagai ketua dan semua teman-teman. Mari kita berdoa dulu untuk Pak Agus bersama dengan panitia. Mari kita bersuara. Bapa di surga, kami berdoa buat Pak Agus bersama dengan semua teman-teman. Terima
kasih buat hatinya boleh menerima tanggung jawab ini. Dia sedang belajar. Tuhan terima kasih untuk timnya. Dana yang sedang dikumpulkan. Tema atau judul daripada Natal tahun ini. Pembicara pada tahun ini. Biar dalam kuasa Kristus mengalir. Semua hati pulang dengan kuasa kasih Tuhan. Terima kasih. Panitia memerlukan pertolongan Tuhan. Sekarang saudara berdoa buat ibadah-ibadah di gereja kita. Bapak, kami berdoa buat ibadah besok ke wanita. Demikian juga untuk kelas baptisan yang akan dibaptis pada tanggal 10. Pada besok mereka akan belajar. Demikian juga untuk kaum pria yang baru saja berulang tahun. Kami bersyukur bahwa ibadah ini milik-Mu. Dan biarlah semua melayani dalam kerendahan hati. Tidak mengandalkan kemampuan diri, tetapi meminta pertolongan Roh Allah. Sehingga ketika mereka berdiri melayani, maka pada saat itulah Roh Kudus bekerja melalui mereka. Oh, singer, WL, pemain musik, pelayan sound system dan proyektor, penerima tamu, pelayan persembahan, pelayan perjamuan kudus pada besok tanggal 3. Kami berdoa hamba-Mu dikasih kekuatan secara roh dan tubuh yang kuat. Dan kami bersyukur untuk kepemimpinan hamba-Mu Pendeta Daniel sebagai gembala kami. Dan juga untuk ibu cucu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku naikkan syukurku. Bapak Gembala, silakan untuk menutupnya. Rabu petang ini boleh berjalan dengan lancar. Hamba bersyukur kehadiran Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Ibu Sulistia yang memimpin pujian, Saudara Michael yang menyampaikan perenungan firman Allah bagi kami. Demikian juga untuk tim musik, untuk Bapak Wawa, Bapak Tony, Bapak Yermi, Bapak Agus, Bapak Moses. Hamba percaya berkat-Mu turun atas mereka semua. Demikian juga untuk hamba-Mu Pendeta Diki Dauhan yang sudah memimpin, menyampaikan pokok doa dalam negeri maupun luar negeri. Hamba percaya Kau yang memberikan kesehatan yang prima, baik Pak Diki maupun Ibu Alma, bahkan kami semua yang hadir malam ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Hamba percaya Kau boleh memberkati tangan-tangan terulur. Demikian juga terima kasih untuk Ibu Dewi yang boleh menyediakan konsumsi bagi kami. Hamba juga mohon berkat-Mu turun atas dia. Terima kasih. Hamba menyerahkan untuk jam istirahat sepanjang malam ini di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan tidur yang nyenyak kepada kami, hingga
kami akan melewati malam gelap ini dalam jam istirahat. Sampai besok pagi kami bangun kembali melaksanakan tugas tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang memberikan kekuatan, semangat kepada kami. Malam ini sampai Maranatha. Semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk.